Oke, halo semuanya. Balik lagi di video saya. Ini hari Sabtu, saya bikin video mumpung libur dan anak baru tidur. Jadi saya mau bikin video yang ya kiranya mungkin semoga bermanfaat. Sesuai judul saya akan jelaskan obat-obatan atau ya resep-resep untuk mengkilapkan motor lah ya. Menjaga motor tetap bagus, enak dilihat, tetap bersih. Dan seperti ini mungkin awal-awal saya akan perlihatkan modifnya dulu. Mungkin ada subscriber baru atau penonton baru. Modif di motor saya ini yang pertama mungkin cuman yang terlihat di sini ada windscreen, windshield, lalu spion. Cuman kalau link windshieldnya aku nggak bisa share ya, karena di Shopee sekarang di ngimpor tuh udah susah gitu ya. Kemarin sempat ada link impornya tapi sekarang susah. Terus kalau turun ke bawah itu ada disc brake cakram dari Delcavic. Nanti link-linknya akan saya masukkan ke deskripsi. Tadi mohon dicek di deskripsi saja. Lalu ada lampu sein WR3 ya. Jadi WR3 ini mini, kecil tapi terang. Lalu di bagian atas dashboard ada pad-pad karbon dan karbon asli juga di kanan kiri yang dari DCS Carbon itu, DCS Auto. Lalu ada steering damper juga, helm saya pakai NJS. Lalu ada tank pad, tank grip. Lalu di bawah saya juga pasangkan official frame slidernya Yamaha gitu ya. Lalu ada pro taper dan cover gear. Lalu ada di atas ada single seat, ini original Yamaha juga tapi punyanya V3. Tutorialnya ada di video sebelumnya, teman-teman bisa cari. Lalu kemarin ini saya baru ganti spakbor Hager atau kolong ya, spakbor kolong. Jadi saya ganti yang Dove dan bentuknya juga berbeda, mirip dengan originalnya tapi jadi ya lebih masuk lah ya, nempel sama swing arm. Lalu dari rantai saya ada ganti juga dari merek RK Chain. Lalu gear belakangnya juga saya pakai WR3 dengan ukuran saya perbesar satu ukuran lebih besar 49T karena standarnya 48T ya. Jadi memang saya nyari tarikannya aja biar lebih enteng dikit. Lalu di ekor saya tetap pakai spakbor, ada tail TD dan lampu sein dari TDR. Tail TD-nya juga ini official dari Yamaha, cuman warnanya jadi hitam, aku kurang tahu sih ini dari Yamaha atau dari penjualnya yang ngecat ya. Terus knalpot sayangnya saya kembali ke knalpot standar karena di Jogja sedang tertib banget guys. Polisi kenceng banget razia dan keliling ya, nggak cuma standby. Polisi di Jogja sedang razia dan keliling untuk mencari knalpot brong dan menangkap kelitih. Jadi supaya Jogja lebih aman lagi lah. Oke, mungkin itu pengenalan motornya. Langsung saja ke materi utama. Oke, di sini asumsi saja. Bayangkan kalau misal ini motor lagi kotor gitu ya, lalu ada lumpur-lumpur gitu kan. Tips pertama, teman-teman, kalau motor lagi kotor itu jangan langsung digosok, jangan langsung dilap gitu ya. Jadi ini kemarin ada yang bilang, "Bang, tutorial cuci motor dong." Nah, inilah tutorialnya gini aja deh. Jadi saya ada keran di depan rumah, biasanya saya basahin dulu, jangan langsung digosok. Basahin aja dulu lumpur-lumpurnya, siram air semua gitu kan. Terus yang lalu berikutnya siapkan kanebo untuk untuk membersihkan. Tapi belum membersihkan juga. Ini kanebonya masih buat ini dulu, sabun dulu. Jadi kanebonya yang 2 di bawah itu tadi untuk bersihin yang bawah, lalu 1 untuk yang sabun dan mengeringkan. Nah, sabun motornya saya biasanya pakai kit, tapi ini nggak promo ya guys. Ini saya juga nggak sponsor, ini saya memang bisanya pakai ini karena gampang dicari. Kit apa aja, motor atau mobil. Nah, kuncinya sabunnya juga nggak saya gosokkan, tapi sabunnya cuman saya peres-peres pakai si kanebo. Jadi sabun saya pereskan di atas motor, baru pakai tangan aja, itu lumpur-lumpur kita lepaskan pelan-pelan. Nah, itu lebih aman daripada teman-teman gosok motor pakai kanebo atau pakai microfiber atau apalah. Karena lapnya kan nangkep debu ya, kalau nangkep debu jangan digosok. Nah, misal motornya sudah bersih,
terus sudah dikeringkan dengan kanebo yang bersih gitu kan, baru ini juga kit lagi teman-teman, tapi yang ini spesial karena ada UV guardnya. Ini gampang banget dicari, teman-teman bisa beli di Indomaret, dan ini rahasia kenapa motor saya bisa awet. Tipsnya adalah semprotkan ini, lapkan ini sebelum motornya parkir di tempat yang panas atau mau kehujanan atau mau dipakai ke tempat kotor, karena ini bisa bikin debu itu nggak gampang nempel dan gampang dibersihkan. Bisa dioleskan di semua motor dan dia juga melindungi dari panasnya matahari. Lalu yang kedua ini udah yang ketiga ya. Yang ketiga ada pembersih rem ya, rem dan part gitu ya. Jadi rem itu kan nggak bisa disemprot sembarang semprotan. Rem itu harus dibersihkan dengan sesuatu yang tidak licin karena bisa mengganggu pengereman. Nah, ini STP brake ini khusus. Ini bisa beli di bengkel-bengkel sih. Aku kemarin juga beli di bengkel lokal Jogja juga. Tapi jeleknya ini adalah bisa membuat lapisan clear yang terlalu tebal itu bisa jadi kusam. Contohnya kalau kena di bagian clear knalpot racing gitu nanti bisa rusak sih, jangan sampai. Tapi kalau kena di velg masih sedikit aman, yang penting langsung dilap, langsung dikeringkan, atau lindungi velg dan bagian-bagian cat dengan kain lap lah mungkin, atau kanebo yang khusus untuk yang kotor-kotor tadi, itu buat ngelindungin dulu, baru semprotkan ini ke pistonnya rem, piston kaliper, atau mungkin di cakram. Jangan sampai kena di seal karet-karet ya, karena ini takutnya bisa bikin getas dan rusak bodi. Lalu pokoknya semprotin aja di bagian kaliper itu ke kampas remnya, karena debu-debu kampas rem itu harus disingkirkan. Lalu berikutnya ini khusus untuk rantai dan gear ya. Jadi yang pertama ada pembersih dan pelumas. Yang ini pembersih mungkin sudah saya jelaskan ke video waktu saya ganti rantai dan gear. Intinya ini aman untuk seal chain, mereknya DID. Ini banyak banget di toko online, teman-teman bisa cari DID cleaner atau DID chain loop gitu ya. Karena kenapa harus khusus? Karena rantai bawaannya R15 maupun yang saya pakai ini RK Chain, dia udah ada o-ringnya. O-ring itu seal karet gitu, jadi biar suaranya halus, nggak berisik kayak motor merek sebelah. Jadi rantainya halus guys. Jadi ini rahasia kenapa rantai motor sport itu suaranya bisa halus. Ya rantainya harus jadi yang materialnya pakai o-ring ini tadi. Bisa X-ring atau apapun, tapi memang harganya memang lebih mahal gitu. Dan pelumasnya juga setelah dibersihkan kita lumasi. Jadi ya kalau kotor dibersihkan kita semprot pembersih, tapi kalau kering ya kita lumasi. Jadi seperti ini kelihatan basah terus ya. Rantai dan gearnya kelihatan bersih. Jadi teman-teman seneng aja sih kalau lihat motor bersih kalau saya ya. Lalu untuk kemarin yang terakhir video lubang di Delta Box untuk bersihin biar nggak karatan, kita menghindari rangka kropos lah, itu bisa semprot dengan cairan WD. Tapi sayangnya saya kehabisan cairan WD, jadi saya nggak bisa tunjukin. Nanti mungkin ada gambar aja di sini cairan WD 40. Paling itu aja teman-teman video kali ini. Teman-teman bisa lihat motor saya ini ya cuman 150 cc gitu kan, orang bilang mungkin remeh gitu ya. Tapi kalau kita bisa rawat dan kondisinya mulus, kinclong, ya nggak kalah ganteng lah kalau dibanding sama motor-motor lain. Jadi mungkin pesan dari saya gini sih guys, kita punya apa sekarang disyukuri saja, karena bisa jadi apa yang kita punya sekarang adalah cita-cita teman-teman yang lain yang belum tercapai. Jadi itu saja video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.